bisa berjalan rumah tangga. Karena masih ada satu roda lagi yang bijaksana, yang mampu menata emosinya, yang sabar. Suaminya tukang ledak, tukang marah. Ingat ya, orang yang pemarah itu adalah orang yang terluka. Orang yang terluka batin, terluka hati, gampang ketika dia ngomong melukai orang. Itu pasti dalam dirinya banyak luka masa kecil, masa lalunya. Alangkah baiknya juga kalau ya mana tahu istrinya yang sebaliknya meledak. Ini banyak juga, istri-istri banyak gak tahan emosi, gak tahan menahan amarah, ada persoalan langsung reaktif, suara nada tinggi, menyerang, kata-kata yang menyakiti. Nah, suaminya harus sabar, baru rumah tangga bertahan. Banyak yang seperti ini saya jumpai. Kalau yang dua-duanya sama-sama bodoh, ini gak tahan lama, pasti bubar. Setahun gak sampai. Bisa mereka setahun ya, kemungkinan setahun gak sampai. Karena dua-duanya tukang ngamuk, dua-duanya penuh luka. Si istri ada luka masa lalu, suami punya luka masa lalu. Luka mereka dibawa dari masa kecil mereka, dibawa ke pernikahan. Habislah melukai. Ada yang saya tahu 3 bulan cerai, bahkan ada yang saya tahu 3 hari cerai. Ada yang saya tahu 1 hari cerai. Karena karakter langsung muncul, sehingga dia meninggalkan pasangannya. Alangkah baiknya dua-duanya bijaksana. Dua-duanya mampu menata emosi, menata perasaan, memilih kata-kata, menyeleksi apa yang mau diucapkan. Karena Alkitab katakan Efesus 4 ayat yang ke-29, hendaklah kata-katamu membangun pasanganmu. Hendaklah kata-katamu memberkati pasanganmu. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah suami menyampaikan kata-kata penuh kasih kepada istrinya. Demikian juga istri menyampaikan kata-kata penuh kasih kepada suaminya. Sehingga kata-kata saya harus keluar karena dari kasih Kristus dari dalam hatiku. Banyak orang loh, lagi marah mengeluarkan kata-kata, wah lukanya bukan main. Wah, saya pernah di situ. Tapi sekarang bertahun-tahun saya tidak lakukan itu lagi. Kami tidak lakukan itu lagi. Kenapa? Karena kami belajar bagaimana menata emosi. Karena kalau kami saling melukai suami istri, yang pertama luka adalah anak-anak. Ya pasangan tentunya terluka paling utama. Anak-anak juga terluka. Berapa banyak anak-anak akhirnya terluka karena melihat papa mama yang berantem, takut menikah, takut mereka punya teman hidup. Banyak sekali anak yang dibesarkan dengan papa mama yang berantem. Ini adalah papa mama yang sombong dua-duanya. Orang yang bertengkar itu orang sombong. Kata Amsal 13 ayat 10, bahwa pertengkaran diawali oleh kesombongan. Hanya orang-orang sombonglah yang bertengkar. Kalau diri Bapak Ibu rendah hati, kalau saya rendah hati, saya suka damai. Saya tidak mau bertengkar. Saya tidak mau meladeni orang yang mengajak saya bertengkar. Saya akan menjauhi orang-orang toksik, orang-orang yang membawa saya kepada emosi negatif. Untuk apa kita dekati? Banyak pilihan teman yang bisa membangun kita. Saudara, saya mengajak hari ini dari firman Tuhan. Kalau saya melihat masa-masa konflik yang saya alami itu sampai suara kuat, saya juga pernah lempar gelas ke dinding, ke lantai. Istri saya juga demikian. Kalau saya mengingat itu, masa-masa itu sangat mengerikan ya. Ya, saya merasa sangat bodoh. Kenapa aku sebodoh itu? Tapi saya ingin menolong orang. Jangan sampai sebodoh yang kulakukan itu dilakukan kembali. Istri saya pernah sampai berteriak histeris, sampai saya peluk tekan begini. Bukan mencekik mau membunuh, bukan. Karena dia udah gak terkendali lagi. Peluk begini, karena dia udah berteriak begitu kuat, tidak lagi terkendali. Biru lebam kiri kanannya. Saya menyesal, sangat menyesal. Tapi udahlah, udah terjadi. Anggap itu pelajaran, menjadikan sesuatu ke depan jauh lebih baik ke depannya. Itu lebih penting. Jadikanlah masa lalu pembelajaran. Tidak perlu kita tinggal dengan masa lalu. Kita hidup dengan masa sekarang, fokus dengan yang sekarang, dan membangun hidup ke depan
yang lebih baik. Ada yang sampai kejar-kejaran di jalan suami istri. Ada yang saya tahu di luar pun mereka berantem, gak malu lagi di jalan. Mereka istrinya turun dari mobil, istrinya akhirnya jalan, suaminya pergi sendiri, istrinya nangis di jalan.